Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala UPT SDN Pamanuk 1, yang saya hormati Ibu Murni Suciati. Alhamdulillah pada kesempatan yang penuh barokah ini kita bisa berkumpul di acara yang luar biasa. Salawat berserta salam mari kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, pada kesempatan hari ini tepatnya tanggal 31 bulan Mei tahun 2024 adanya pelaksanaan aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif di UPT SDN Pamanuk 1 Kabupaten Serang, yang alhamdulillah kesempatan hari ini aksi nyata ini bertujuan sebagai bentuk aksi nyata dari Ibu Murni Suciati selaku guru penggerak atau CGP Angkatan 10. Baiklah Ibu dan Bapak, selaku saya pembawa acara pada kesempatan hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan bacaan basmalah tadi akan lebih mempermudah segala kegiatan yang berlangsung pada kegiatan hari ini. Selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala UPT SDN Pamanuk 1 kepada Ibu Asia, dengan segala hormat kami persilakan. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Na'budu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami banggakan para Bapak Ibu tenaga pendidik serta tenaga pendidikan UPT SDN Pamanuk 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini atau pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka setelah pelaksanaan KBM, yaitu mengadakan diseminasi budaya positif di UPT SDN Pamanuk 1 ini. Dan kedua kalinya sholawat teriring salam semoga tetap tercurahkan terhadap junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan membawa kita semua umatnya menuju alam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan ini momen yang sangat luar biasa ya. Beri support serta semangat untuk Ibu Murni Suciati, yaitu selaku guru penggerak angkatan 10 yang sudah menjalankan tugas-tugasnya sudah pertengahan jalan kemungkinannya. Mudah-mudahan mari kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan, kelancaran, bisa menyelesaikan tugas-tugas sebagai CGP di angkatan 10 ini. Bagaimana budaya positif itu bisa berjalan? Ya tentunya yang pertama itu kita sosialisasikan dulu atau kita informasikan dulu kepada sasarannya atau ke siswa atau peserta didik kita yang ada di UPT SDN Pamanuk 1 ini.
Kemudian dijalankan tentunya dengan secara kontinu, terus-menerus, jangan sampai sudah tidak ada berkelanjutannya gitu. Kemudian yang selanjutnya tentunya bersinergi ya Bapak Ibu, saling bekerja sama. Ya mungkin yang dapat saya sampaikan secara garis besarnya, dan insya Allah nanti akan dikupas lanjut oleh Ibu Murni selaku peserta CGP Angkatan 10 yang ditugaskan untuk memberikan informasi terkait diseminasi budaya positif yang ada di UPT SDN Pamanusatu ini. Dan hanya itu, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian dan diucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala UPT SDN Pamanusatu yang telah memberikan sepatah dua patah dukungan, tentunya memfasilitasi hal ini sangat luar biasa. Baiklah, berikutnya yaitu acara inti, yakni pemaparan dari CGP Angkatan 10 yang akan disampaikan oleh Ibu Murni Suciati SPDI. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala UPT SDN Pamanusatu beserta Dewan Guru yang saya hormati, terima kasih atas waktunya pada hari ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk melakukan aksi nyata modul 1.4 diseminasi tentang budaya positif. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang apa itu budaya positif, kita itu seorang pendidik. Pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani kebun. Di sini Ki Hajar Dewantara mengatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup-hidup tumbuhan seorang petani, yang mana hanya bisa menuntun tumbuhnya padi tersebut, dapat memperbaiki kondisi tanahnya, membasmi ulat-ulat, serta membasmi jamur-jamur, sehingga nanti akan menghasilkan bibit padi yang unggul. Nah, begitu juga kita sebagai pendidik, tugas kita itu hanya menuntun anak sesuai kodratnya, baik kodrat alam atau kodrat zaman. Agar apa? Agar anak tersebut mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Itu adalah tugas kita sebagai pendidik, yaitu menuntun anak didik. Oke, sebelum kita ke arti disiplin, di sini di modul 1.4 tentang budaya positif, saya akan menjelaskan dulu yang pertama materi tentang arti disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian tentang teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang selanjutnya tentang keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan materi yang terakhir yaitu tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Untuk mengawali materi pada hari ini, kita mulai materi yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum saya melanjutkan apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu apa arti disiplin? Tahu? Ya Pak, silakan. Mengetahui aturan dan melaksanakan aturan itu. Oke, terima kasih Pak Dum. Kata Pak Dum tadi yang dinamakan disiplin itu mematuhi aturan. Ya betul. Siapa lagi Bu? Pak? Tadi yang dikatakan Pak Dumiati sudah betul, mematuhi aturan. Taat pada aturan. Iya. Terima kasih Bu Mariati. Ya betul sekali, taat pada aturan. Baik Bapak Ibu, Bapak dan Ibu, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar.
Pakar pendidikan kita yang bernama Ki Hajar Dewantara dan Diane Gosen mengatakan disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri sendiri untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia di sini apa? Tujuan mulia di sini adalah mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang, yang dinamakan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan apa yang akan dicapai oleh manusia tersebut, tujuan mulia yang akan dicapai oleh seseorang. Dr. William Glasser pada teori kontrolnya mengatakan bahwa setiap perbuatan itu pasti ada tujuannya. Kita melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Begitu juga dengan Jerry Gosen mengatakan dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam diri untuk mencapai suatu tujuan mulia yang diinginkan. Jadi tertanam dalam hatinya motivasi intrinsiknya untuk melakukan suatu nilai-nilai kebajikan. Mungkin Bapak dan Ibu masih ingat nilai-nilai kebajikan universal di sini kita sesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan, kita tumbuhkan kepada anak didik kita. Bagaimana anak didik kita tersebut untuk melakukan bisa tertanam dalam hatinya, melaksanakan nilai-nilai kebajikan universal sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sepertinya ibu-ibu dan bapak-bapak sudah hafal ya. Kita kupas lagi, mungkin ada yang lupa. Nilai-nilai kebajikan universal sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu yang di mana, Bu? Pak. Kita ingat ada 6 elemen kalau tidak salah, Bu. Yang lebih mudahnya, yuk kita nyanyi bareng-bareng saja ya. Biasanya kalau kita nyanyi akan mudah diingat. Oke, masih ingat ya? Biasanya Bu Mariati yang hafal nih. Oke, coba 1, 2. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernaratif. Terima kasih atas suara emasnya Ibu Bapak Guru SDN Pemanuk 1. Ya, itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita tanamkan pada diri kita sebagai pendidik dan juga kepada peserta didik kita. Bagaimana kita menumbuhkan pada anak agar mempunyai sikap rasa tanggung jawab, bergotong royong sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 elemen tadi. Baik, untuk materi yang selanjutnya yang kedua yaitu tentang teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Motivasi itu artinya dorongan yang timbul pada diri seseorang sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Bapak dan Ibu, motivasi itu terbagi menjadi berapa? 3 atau enggak? 3 atau enggak? Ya, motivasi terbagi menjadi berapa? 3 itu. Itu mah 2. Ya, terima kasih Bu Dewi. Motivasi itu betul yang dikatakan Bu Dewi terbagi menjadi 2. Motivasi intrinsik atau internal, yang kedua motivasi ekstrinsik. Yang dinamakan motivasi intrinsik atau motivasi internal adalah dorongan yang timbul dari kesadaran diri sendiri, tidak disuruh oleh orang lain. Sudah tumbuh kesadaran
di dalam hatinya. Itu yang dinamakan dengan motivasi intrinsik. Yang kedua, motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu adalah adanya pengaruh atau dorongan dari luar, dari orang lain. Ya betul, tapi dari orang lain. Baik, di sini seseorang itu melakukan suatu perbuatan atau suatu perilaku itu didasari 3 motivasi. Yang pertama, seseorang itu melakukan sesuatu atau murid melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi si anak itu patuh kepada gurunya. Karena apa? Karena takut dihukum. Jadi di sini menghindari ketidaknyamanan. Daripada saya dihukum, lebih baik saya nurut. Saya nurut apa aturan kata guru. Seperti itu. Contoh anak mengerjakan PR, saya harus mengerjakan PR nih. Nanti kalau tidak mengerjakan PR, nanti saya dihukum sama bu guru. Nah, jadi anak tersebut melakukan itu karena menghindari ketidaknyamanan atau agar tidak mendapat hukuman. Sering terjadi ya, ada anak-anak yang masih seperti ini ya Bu ya. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya betul. Contoh anak tersebut rajin. Ya rajin. Karena apa? Karena pengen dipuji sama bapak dan ibu gurunya. Tetapi di sini Pak Bu, kita sering mengasih penghargaan kepada anak, sering ngasih imbalan kepada anak, sering mengasih reward kepada anak, itu juga tidak baik. Karena nanti kalau anak tersebut melakukan sesuatu itu hanya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ketika bapak dan ibu guru tidak memberikannya, apa yang terjadi? Anak didik tersebut kecewa dan tidak mau melakukan kegiatan tersebut. Yang terakhir yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, poin yang ketiga ini di dalam peserta didik tersebut, dia itu dengan sadar melakukan suatu kegiatan itu karena dia menghargai dirinya. Dia sudah tertanam nilai-nilai kebajikan universalnya. Oh, saya itu murid. Tugas saya itu adalah belajar dan mengerjakan apa yang ditugaskan oleh bapak dan ibu guru. Contohnya anak tersebut mengerjakan PR karena dia sudah paham, sudah tertanam dalam dirinya akan nilai-nilai kebajikan universal rasa tanggung jawab. Nah, jadi sudah tertanam dan dia mampu menghargai dirinya sendiri. Jadi yang kita harapkan dari ketiga motivasi perilaku manusia ini adalah yang poin ketiga. Bagaimana kita menanamkan motivasi intrinsik kepada anak didik kita. Karena poin nomor 1 dan 2 itu termasuknya ke dalam motivasi eksternal, adanya dukungan dari luar. Sedangkan poin yang ketiga yaitu sudah termasuk ke dalam motivasi internal. Oke? Jadi kita berusaha ya untuk menciptakan yang ke nomor 3, menciptakan motivasi internal pada murid kita. Dengar kata hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau restitusi mungkin rada asing ya Bu, tapi kalau hukuman kita sering mendengar. Hukuman, konsekuensi dan restitusi itu berbeda. Kalau hukuman yaitu bentuk tindakan yang diberikan kepada seseorang atau kepada kelompok karena orang tersebut melakukan suatu pelanggaran. Contoh, si anak disuruh menulis kata saya tidak akan nakal lagi 100 kali, itu termasuk ke dalam hukuman. Nah, hukuman di sini bentuknya satu arah karena tidak ada kesepakatan antara guru dengan murid, dan biasanya bersifat tiba-tiba tanpa direncana. Misal Bu Atun sedang mengajar di kelas 2, karena ada muridnya yang tidak mengerjakan PR secara refleks, Bu Atun memberikan hukuman pada anak, misalkan suruh menyapu atau menyuruh mengepel atau mengambil sampah. Jadi hukuman itu bersifatnya satu arah dan
tanpa direncana. Tidak ada kesepakatan antara murid dengan guru. Bedanya dengan konsekuensi, ya sebelum saya jelaskan apa itu konsekuensi. Konsekuensi itu adalah akibat atau hasil dari suatu perbuatan. Kalau tadi hukuman itu bersifat satu arah, kalau konsekuensi yaitu dua arah. Karena sudah ada perjanjian di awal antara guru dengan murid. Contoh seperti ini. Jika ada anak yang terlambat, nanti konsekuensinya di jam istirahat dia tidak boleh istirahat, harus mengerjakan tugas yang tertinggal. Jadi anak sudah tahu kalau dia terlambat, konsekuensinya tidak istirahat, harus mengerjakan tugas yang tertinggal. Nah, itu bedanya hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu bersifat tiba-tiba, kalau konsekuensi itu terencana. Sudah ada kesepakatan antara guru dengan murid. Sedangkan yang dinamakan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, murid yang melakukan kesalahan di sini dibimbing sama gurunya untuk memperbaiki kesalahannya, agar si murid tersebut tidak melakukan kesalahan yang sama. Kesalahan yang sudah terjadi tersebut dijadikan pembelajaran untuk menjadi lebih baik. Dengan tujuan apa guru tersebut melakukan restitusi itu? Dengan tujuan agar si anak tersebut bisa lagi diterima di kelompoknya, di teman-temannya dengan karakter yang lebih baik. Oke, baik. Tadi kita sudah tahu ya tentang teori motivasi, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sekarang yaitu materi yang ketiga tentang keyakinan kelas. Saya percaya dan saya yakin Bapak dan Ibu guru di sini semua sudah membuat keyakinan kelas. Di kelas masing-masing sudah ada keyakinan kelas. Permasalahannya, keyakinan kelas tersebut berjalan efektif, kontinu atau tidak? Ya. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang keyakinan kelas, ya di sini keyakinan kelas itu adalah suatu cara, suatu metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari dari motivasi dalam diri. Jadi untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita ini, salah satunya adalah dengan cara menerapkan, menjalankan secara konsisten keyakinan kelas. Jadi setiap kelas harus mempunyai keyakinan kelas dan keyakinan kelas tersebut harus dijalankan. Dengan anak-anak mematuhi keyakinan kelas yang ada di kelasnya masing-masing, nanti akan terciptalah budaya positif di sekolah. Anak tidak mengerjakan tugas, ya berarti melakukan kesalahan tentang keyakinan kelas. Dia melanggar keyakinan kelas tentang bertanggung jawab. Nah, nanti nih Bapak dan Ibu di tahun ajaran baru, semangat baru, mungkin Bapak dan Ibu juga nanti pembagian tugasnya berbeda, bukan di kelas yang sama. Nanti kita bikin lagi keyakinan kelas dengan anak-anak. Bagaimana prosedur pembuatan keyakinan kelas tersebut? Yang pertama yaitu mempersilahkan kepada anak-anak, pada murid-murid ya, untuk memberikan curah pendapatnya, untuk berpendapat keyakinan kelas yang akan dibuat seperti apa. Jadi keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama. Setelah itu baru masukan dari anak-anak, dari murid itu kita catat ke dalam papan tulis atau di kertas besar. Mengganti kalimat, biasanya kan anak-anak kalimatnya masih belum tertata dengan baik. Jadi nanti ganti kalimat-kalimat yang negatif itu menjadi yang positif. Makanya di sini ada bimbingan dari guru. Anak-anak memberikan pendapat, nanti kalimat yang setidaknya belum baik, redaksi kalimatnya nanti dibenarkan sama Bapak dan Ibu guru.
Ya. Yang selanjutnya, sebaiknya keyakinan kelas itu jangan terlalu banyak. 3 atau 7 keyakinan kelas saja. Kenapa tidak boleh terlalu banyak? Karena nanti agar mudah diingat oleh anak-anak. Jadi di sini ya kisaran antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan kelas saja, dengan tujuan agar nanti mudah diingat oleh anak. Kalau terlalu panjang biasanya anak lupa sehingga tidak menjalankan keyakinan kelas tersebut. Sesudah itu baru yang terakhir proses tanda tangan. Disepakati bersama ditandatangani oleh semua murid di kelas itu dan disahkan oleh wali kelas. Setelah ditandatangani, berarti anak-anak sudah menyetujui kesepakatan kelas tersebut, sudah disahkan, sudah sah, dibikin bersama, disahkan oleh wali kelasnya dengan proses tanda tangan tersebut. Yang terakhir yaitu keyakinan kelas tersebut harus dipajang di tempat yang strategis dengan tujuan agar bisa dilihat, bisa dibaca oleh anak didik kita. Ya, itu ya Bapak dan Ibu. Nah, di sini saya kemarin meminta izin kepada Ibu Wali kelas 5, Bu Mariati, untuk mempraktekkan membuat keyakinan kelas. Nah, ini proses pembuatan keyakinan kelas. Jadi anak-anak memberikan pendapatnya, kemudian dicatat di papan tulis atau di kertas besar, kemudian ditandatangani oleh murid-murid, dan yang terakhir yaitu disahkan oleh Ibu Wali kelas 5, Bu Mariati. Karena saya ikut andil di dalamnya, saya juga ikut menandatangani keyakinan kelas tersebut. Jadi tujuannya apa? Ditandatangani oleh wali kelas, disahkan, diketahui bersama. Dan yang terakhir yaitu proses umpan balik dari peserta didik tentang pembuatan keyakinan kelas. Oke, Bapak Ibu, mengerti ya tentang keyakinan kelas ya? Saya yakin sudah paham karena semua guru kelas di sini di kelasnya sudah ada keyakinan kelas. Cuma nanti kita introspeksinya keyakinan kelas tersebut efektif atau tidak, berjalan atau tidak. Paling nanti kita lebih menitik beratkannya keyakinan kelas yang sudah kita buat, kita jalankan secara konsisten, biar anak terbentuk motivasi, biar terbentuk nilai-nilai karakternya, biar memiliki karakter yang baik. Dengan anak-anak memiliki nilai-nilai kebajikan yang baik, nanti akan menciptakan budaya positif di sekolah. Baik, materi dasar manusia. Bapak dan Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia itu bukan hanya anak saja yang butuh. Kita aja orang tua itu butuh, dan ini tidak bisa dihilangkan. 5 dasar kebutuhan manusia itu, yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kita juga kalau misalnya orang lain senang ya, apalagi anak didik kita. Terusnya kebebasan, kesenangan. Nah, kita kalau dulu juga butuh refreshing, butuh senang. Anak juga sama Bu, butuh kesenangan. Jadi bukan hanya murid yang membutuhkan ini, tapi semua manusia itu memiliki kebutuhan dasar manusia. Yang kelima yaitu penguasaan. Baik, apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan bertahan hidup? Kebutuhan bertahan hidup atau yang disebut dengan survival, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Juga kebutuhan biologis juga itu sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, di sini saya ambil contoh. Doni mengambil bekal makanan temannya yang bernama Tias. Nah, kalau kita telusuri, kenapa si Doni mengambil makanan si Tias? Karena di sini si Doni itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Mungkin dia lapar, jadi mengambil makanan temannya. Ini sering terjadi ya Bu,
si ini ngambil ini Bu, punya saya Bu. Nah, sebenarnya itu anak melakukan itu kalau kita telusuri kebutuhan dasarnya, anak tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kebutuhan untuk diterima, love and belonging. Nah, di sini anak itu membutuhkan diterima, butuh kasih sayang, butuh diterima di komunitasnya. Nah, kita juga sama. Kalau kita disayang itu senang, apalagi juga murid kita. Kalau kita flashback dari ceritanya si Doni tadi, Doni mengambil makanan Tias. Nah, kalau kita kaitkan dengan kebutuhan kasih sayangnya seperti apa? Si Doni mengambil makanan Tias. Nah, Tias kan marah, ngambek dan melaporkan kepada bapak atau ibu guru. Nah, di sini kan ketika si Tias melaporkan si Doni tadi, si Tias dipanggil sama bapak dan ibu guru. Berarti di sini si Doni tersebut pengen diperhatiin, pengen dapat kasih sayang dari gurunya. Mungkin kita banyak ke rumah nakal, gini-gini. Padahal mah kalau kita telusuri sesuai teori ini bahwa anak tersebut melakukan itu pengen diperhatikan, pengen mendapatkan kasih sayang. Seperti itu. Bagaimana cara kita memberikan perhatian dan kasih sayang kepada murid kita? Karena mungkin ya anak didik kita mungkin saja kondisi di rumahnya kurang perhatian dari orang tuanya, maka kita lah gurunya itu yang harus memberikan kasih sayang tersebut. Baik, yang selanjutnya yaitu penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Biasanya yang disebut dengan the power. Biasanya di kelas itu ada the powernya, ada penguasanya, ada rajanya. Ya, ketua geng kata Bu Mariati, betul sekali. Ketua geng. Nah, di sini kebutuhan penguasaan itu berkaitan dengan kekuatan. Jadi si anak itu punya power yang lebih. Biasanya dia itu ditakuti oleh teman-temannya. Kalau itu terjadi ya Bu ya, di setiap kelas ya, pasti ada berdiri ya, ya betul. Nah, di sini kalau kita kaitkan dengan kebutuhan dasar anak tersebut, atau kita balik lagi ke contohnya tadi, contoh si Doni dengan si Tias, bahwa si Doni itu mengambil makanan Tias karena dia itu merasa dirinya pemberani. Jadi dia punya kekuasaan, saya harus mengambil makanan Tias. Kalau dia tidak punya kekuasaan atau kekuatan, dia tidak bakal berani ngambil. Yang keempat yaitu kebebasan, kebutuhan akan pilihan atau freedom. Ya, di sini ya biasanya anak itu suka melakukan sesuatu, mencoba-coba karena dia tidak terpengaruh oleh orang lain. Pokoknya pengennya seperti itu. Kalau kita misalkan kaitkan lagi dengan contoh cerita si Doni tadi, kenapa Doni mengambil makanan temannya? Karena dia itu pengen mencoba-coba. Mungkin bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya menunya itu aja. Jadi bosen kata Bu Yuda, betul. Jadi dia mencoba-coba tanpa mempedulikan orang lain. Kata orang lain, jangan, kamu gak boleh mengambil. Tapi kan karena dia itu pengen memenuhi kebutuhan kebebasannya, maka dia mengambillah makanan Tias tersebut. Pengen, karena mungkin yang dirasa makanan yang dia ambil, yang dia bawa itu bosan. Atau misalkan kebutuhan akan kebebasan. Anak-anak sering main bola di lapangan, benar tidak? Betul, ya. Tanpa sengaja bola tersebut misalkan terkena bapak dan ibu guru. Padahal anak tersebut sudah dibilang, jangan main bolanya, jangan terlalu kencang, nanti kena orang lain. Dia tidak menghiraukan apa kata orang lain, karena yang dia butuhkan adalah kebebasan. Dia tidak memikirkan efek negatifnya. Dia tidak memikirkan kalau bola tersebut nanti kena bapak dan ibu guru atau kena temannya. Jadi itulah kebutuhan dasar anak untuk melakukan suatu kebebasan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk kesenangan atau fun. Kita pengen senang apa sedih sih Pak, Bu? Senang lah, iya betul. Bukan anak saja Bu yang butuh senang itu, kita juga
juga butuh senang. Bapak Ibran. Iya, takut migrain, betul ya. Nah, kebutuhan anak kesenangan di sini yaitu untuk mencari kesenangan, misalnya bercanda dengan teman, tertawa, ya. Nah, seperti itu. Jadi, itulah 5 kebutuhan dasar manusia. Sudah dapat dipahami ya tentang 5 kebutuhan dasar manusia? Ternyata bukan anak saja yang butuh ya. Kita juga orang dewasa butuh akan hal tersebut, dan itu tidak akan bisa lepas dari manusia. Oke, next yang selanjutnya itu tentang 5 posisi kontrol guru. Ini Dr. William Glasser atau Diana Gosser ya, seorang pakar pendidikan itu menyimpulkan 5 posisi kontrol sebagai guru, sebagai orang tua, dan sebagai atasan. Jadi yang harus memiliki 5 posisi ini bukan saja guru, tetapi juga orang tua, atasan. Iya dong. Betul. Kalau kita tidak mempunyai kontrol, contoh anak kita minta jajan di Indomaret. Kalau kita tidak ada perjanjian di awal, dengan seenaknya anak tersebut beli ini, beli itu, yang akhirnya melebihi dari budget yang kita bawa. Ya, betul kata Bu Atun. Ya, makanya kasih jajan dulu, jajan dulu. betul. Iya, jadi ternyata 5 posisi kontrol itu bukan hanya untuk guru saja, jadi untuk orang tua, guru, dan atasan. Contohnya tadi kata Bu Atun, harus ada perjanjian ketika mau datang ke Indomaret. Takutnya kalau tidak bikin perjanjian di awal, dengan seenaknya anak tersebut bablas nanti. Kalau kita sudah bikin kesepakatan di awal, kan nanti anak sudah paham. Sebelum berangkat, nah ini perjanjian kita di awal apa? Nah, anak bisa berpikir. Oke, di sini kita titik beratkan kepada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Sadisnya sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Mantap, sebagai teman. Nanti kalau tidak punya uang dikasih sama Bu Mehat ya muridnya. Ya kan, sebagai teman. Terus sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Baik, untuk lebih jelasnya, bagaimana sih posisi kontrol sebagai penghukum itu? Nah, di sini seorang penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Nah, biasanya kalau kita menggunakan posisi kontrol penghukum akan berkata seperti ini. Patuhi aturan saya, awas kalau kamu tidak mengerjakan PR lagi. Gitu. Ya, kamu selalu saja salah. Kamu pasti yang terakhir nulisnya. Kenapa sih kamu ini? Oh, si Fajri. Iya, si Fajri. Ya. Biasanya posisi guru sebagai penghukum itu nadanya tinggi. Nadanya tinggi. Itu marah karena kesal kepada anaknya, anak didiknya yang tidak mengerjakan PR atau segala macam. Wajar. Yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Nah, ini kebalikan dari penghukum. Kalau penghukum tadi dia nadanya tinggi. Kalau sebagai pembuat merasa bersalah, suaranya lemah lembut. Iya, lemah lembut. Nah, biasanya di sini seorang guru itu akan berkata seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali pada kamu. Coba kalau orang tua kamu tahu, pasti sedih. Jadi kan anak itu merasa bersalah dengan kata-kata ibu guru tadi. Katanya biasanya yang lemah lembut Pak Bu Dewi. Tapi kan tujuannya bagus ya Bu. Nah, cuman dengan posisi pembuat merasa bersalah itu anak menyesali. Oh iya ya, saya seperti ini salah. Baik, yang selanjutnya yang ketiga yaitu sebagai teman. Sebagai teman Bu. Nah, di sini biasanya bapak dan ibu guru itu ya anak itu ya dengan rumor, dengan candaan. Bagaimana sih kalau kita berteman? Biasanya kalau ada di posisi teman, guru sebagai teman itu akan berkata seperti ini. Ayo dong bantu Bu Guru, kan? Terusnya, ya sudah, nggak apa-apa. Silakan sana pulang, nanti Bu Guru yang bereskan, seperti itu.
Itu sebagai teman. Artinya yang keempat itu sebagai posisi pemantau. Nah, nada suaranya biasanya kalau di posisi ini yaitu nada suaranya itu datar, bahasa tubuh yang hormat. Nah, contohnya begini. Adi, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan dengan terlambat? Biasanya seperti itu, ngomongnya datar. Terus si muridnya menjawab, iya Pak, saya harus tinggal di kelas ketika jam istirahat dan saya akan mengerjakan tugas yang saya tinggalkan. Jadi ya udah datar aja gurunya ngomongnya seperti itu. Itu posisi sebagai pemantau. Dan yang terakhir sebagai manajer. Ya, bukan banyak duitnya Pak, manajer apa? Bukan. Ya, manajer itu bisa mengatur, mengontrol dengan baik. Jadi di sini biasanya ini nada suaranya tulus. Bahasa tubuh yang tidak kaku dan biasanya mendekat kepada manajer kedudukan bukan. Contohnya seperti itu. Adi, apakah kamu tahu jam berapa sekolah kita mulai belajar gitu ya? Si Adi menjawab, iya Pak, jam 7:30. Iya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Saya nanti Pak akan menanyakan kepada teman materi atau pelajaran yang tertinggal tadi, dan saya tidak akan mengulanginya lagi Pak. Seperti itu. Nah, bedanya pemantau dengan manajer, kalau di posisi pemantau, guru itu akan menanyakan konsekuensinya. Adi, kamu tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya apa? Nah, dihukum misalkan, atau tidak boleh istirahat, harus mengerjakan PR-nya. Jadi kalau di pemantau menitik beratkan pada konsekuensi. Sedangkan di posisi manajer, yaitu guru tersebut menitik beratkannya ke kebajikan universal, rasa bertanggung jawab. Bagaimana anak tersebut memiliki rasa tanggung jawab, bisa memecahkan atas permasalahannya. Jadi itu. Kalau yang ketiga pemantau, ya udah, berarti kalau kamu salah, konsekuensinya seperti itu kan kesepakatannya. Sedangkan di posisi manajer, jadi si anak itu dibantu menyelesaikan permasalahannya sehingga menemukan cara mengatasi permasalahannya, dan anak tersebut bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukannya. Dari kelima posisi kontrol sebagai guru ini, posisi yang nomor 1, penghukum dan pembuat rasa bersalah, harus kita hilangkan. Mulai sekarang kita berusaha menghilangkan posisi sebagai penghukum dan sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi naik level kita ke level nomor 3, 4, dan 5 sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Dari kelima posisi tersebut, yang paling baik yang harus kita terapkan yaitu posisi sebagai manajer. Ya, kita sama-sama yuk Pak Bu. Kadang saya juga tidak bisa menahan emosi saya. Kalau misalkan ada anak yang tidak mengerjakan PR atau bikin ulang, pasti saya berperan sebagai penghukum. Ya, iya tanpa disadari. Tapi karena sekarang kita sudah tahu teorinya, setidaknya kita mengacu kepada teori kontrol tersebut yang disepakati oleh Dr. William Geiser dan Diana Gosen. Yuk kita bareng-bareng ke depan, kita mulai hilangkan posisi penghukum dan perasa bersalah. Mulai kita menerapkan posisi kita sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Baik, nah materi yang terakhir itu tentang segitiga restitusi. Kenapa harus ada segitiga restitusi? Tiap hari kita pasti menemui anak yang bermasalah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ada yang dinamakan segitiga restitusi. Untuk membantu memecahkan masalah anak didik. Untuk lebih jelasnya, kita simak tayangan video ini tentang segitiga restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diana Gosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William
Education. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ya, ini Bapak dan Ibu, contoh penyelesaian dengan menggunakan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Pertanyaan pertama menanyakan atau menstabilkan identitas terlebih dahulu. Akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti Langkah itu. yang selanjutnya validasi tindakan yang salah. Masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Nah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya. Beberapa penyelesaian dengan menggunakan segitiga restitusi. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi Jadi kesalahan itu juga proses pembelajaran, Pak. Menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri
saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dan pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dan pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Oke, dengan langkah-langkah
Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi ada kaitannya ya materi tadi ya Bu tentang keyakinan. Jadi kita itu seperti yang dikatakan Bu Agung tadi, sebelum ngajak anak ke Indomaret harus bikin kesepakatan dulu. Nah kita juga harus bikin kesepakatan kelas dulu, keyakinan kelas dulu. Tujuannya apa? Ketika anak tersebut menemukan suatu permasalahan, jadi anak tersebut dibalikan lagi ke keyakinan kelas yang harus diyakini dan dijalankan. Jadi apabila permasalahannya ringan, cukup mengambil satu langkah dari ketiga langkah segitiga restitusi tadi. Cukup menanyakan keyakinan yang harus diyakini. Baik Bapak dan Ibu, cukup sampai sini saja pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Semoga apa yang saya sampaikan ada bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Murni Suciati SPDI selaku CGP Angkatan 10 yang telah memaparkan budaya disiplin, budaya positif UPT Senan Pamanukan 1 luar biasa, menambah wawasan baru bagi ibu bapak guru. Baiklah ibu dan bapak, untuk kesempatan hari ini marilah kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana perasaan Bapak setelah mengikuti diseminasi aksi nyata tentang budaya positif? Menurut saya sangat menarik ya, dan juga sangat menambah pengetahuan, terutama dalam penyampaian materinya juga sudah cukup bagus, pemaparan cukup lengkap dan lugas, sehingga membuat saya sangat mudah untuk memahami materi yang telah disampaikan. Terima kasih Pak. Mana perasaan Ibu setelah mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata tentang budaya positif? Terima kasih Ibu. Kegiatan kemarin yang saya rasakan itu sangat bagus dan sangat positif sekali. Di samping itu sangat memberikan inspirasi kepada saya bahwa selama ini saya mendidik peserta didik saya dengan cara atau metode yang belum saya ketahui. Dengan adanya pengetahuan baru dari Ibu, saya akan mencoba juga di kelas dan luar biasa. Semoga perubahan-perubahan yang ada dengan ide-ide yang luar biasa itu bisa mengubah cara mendidik saya tentunya peserta. Terima kasih Bu. Sama-sama.
yang lebih buruk lagi daripada itu, misalnya mencuri. Sekarang coba kamu pikirkan, kamu tidak ikut sholat duha, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin dan saling menghargai, Bu. Nah, menurut kamu disiplin dan saling menghargai itu penting atau tidak? Penting, Bu. Kalau saya tidak ikut sholat duha, berarti saya melanggar keyakinan kelas tentang disiplin, tidak menghargai waktu dan tidak menghargai bapak atau ibu guru. Betul, disiplin dan saling menghargai itu penting sekali dan bermanfaat bagi kita semua. Ya, Bu, saya menyesal, saya mohon maaf. Baik, sikap kamu sudah baik dengan cara kamu sudah meminta maaf. Nah, menurut kamu apa yang harus kamu lakukan agar kamu bisa ikut sholat duha? Saya akan bawa mukena, Bu, biar saya bisa ikut sholat duha berjamaah bersama teman-teman. Meskipun mukena saya jelek, yang penting mukena saya bersih. Ya, baik. Kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, sekarang silakan kamu balik lagi ke kelas. Assalamualaikum, Bu. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia, siswi kelas 5. Saya senang diajak berdiskusi dengan Bu Guru untuk menemukan solusi atas permasalahan saya. Saya harus membawa mukena biar bisa ikut sholat duha bareng teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisa, ibu dengar dari sebuah kelas, katanya kamu habis berantem ya? Iya, Bu, habis kesal. Kenapa kamu kesal? Karena Rizky selalu mencontek ke saya, Bu. Oh begitu, wajar kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, pasti juga ibu akan melakukan hal yang sama, karena tidak ada manusia yang sempurna. Di sini ibu akan mencari solusi atas permasalahan kamu. Apa yang kamu lakukan kepada Rizky? Saya marah, Bu, dan maki-maki Rizky. Terus tanpa sadar saya melempar buku Rizky. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya. Ya, Bu, saya kan sampai mengerjainnya. Masa Rizky bisanya cuma nyontek? Wajar kalau kamu marah, karena kamu tidak rela bahwa pekerjaan kamu itu dicontek oleh Rizky. Nah, ibu menghargai tindakan kamu, karena kamu tidak berbuat yang lebih buruk lagi daripada itu, misalnya memukul. Sekarang ibu tanya, apakah tindakan kamu marah kepada Rizky dan melempar bukunya itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati dan menghargai, Bu. Iya, betul. Menurut kamu, saling menghormati dan saling menghargai itu penting atau tidak? Penting, Bu. Kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan jika kamu sedang marah? Harus lebih sabar, Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Ya, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus sabar dan menahan amarah saya. Jika ada teman yang mencontek ke saya akan melaporkan ke Bapak atau Ibu Guru. Iya, benar sekali. Nah, sekarang Raisa boleh kembali lagi ke kelas Raisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa, siswi kelas 5. Saya senang diajak berdiskusi dengan Bu Guru agar saya bisa menahan amarah saya. Saya harus belajar bersabar dan menghargai teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.